meningkatkan produktivitas bidang pemetaan di era new normal oleh Gugus Ihsan Gamartono 191910301066. Untuk pendahuluannya, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berakibat pada terhambatnya proses pembangunan yang dikarenakan perubahan alokasi kegiatan pembangunan serta anggaran yang difokuskan pada penanggulan wabah yang sedang melanda dunia saat ini dan bertransisi ke new normal era. Selain itu, dunia berubah sangat cepat dikarenakan perkembangan teknologi yang cukup pesat, yaitu perkembangan ke arah industri 4.0. Sebagai mahasiswa teknik sipil, harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Untuk mengakomodasi perkembangan industri 4.0, saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program Merdeka Belajar, yaitu program yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengambil kegiatan maupun mata kuliah sesuai yang diinginkan. Dengan adanya era new normal akan berdampak pada pelaksanaan program pemerintah yang telah berjalan, khususnya pelaksanaan Merdeka Belajar bagi mahasiswa teknik sipil. Oleh karena itu, pada vlog kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk meningkatkan jiwa kompetensi di bidang pemetaan di era new normal saat ini. Bahasanya, apa itu COVID-19? COVID-19 atau Corona Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Apakah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi? COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan juga telah dinyatakan sebagai status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui keputusan nomor 9A tahun 2020 dan diperpanjang melalui keputusan nomor 13A tahun 2020. Apa sih itu new normal? Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali namun tetap aman dari COVID-19. Seperti menggunakan masker, face shield, work from home, dan lain sebagainya. Bagaimana sih kondisi pandemi dan new normal? Pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang tidak lama ini, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat dihimbau untuk dipaksa untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara menghimbau negaranya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terkecuali memang bagi mereka yang harus untuk keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan di dalam rumah. Bagaimana sih kondisi pandemi dan new normal? Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup, perubahan perilaku,
akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah atau yang dikenal sebagai new normal. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PPSB dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Bagaimana sistem atau kondisi pembelajaran di era new normal ini? Sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan di berbagai sektor kehidupan sosial maupun bermasyarakat. Tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Status kedaruratan merubah pola kegiatan yang berhubungan dengan segala aspek yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pendidikan di era new normal pada zaman teknologi saat ini sudah berkembang, merubah sistem pendidikan. Tatap muka secara langsung berubah menjadi tidak langsung, dengan memanfaatkan layanan aplikasi yang mempertemukan guru, dosen, mahasiswa, siswa di jagat virtual. Bagaimana sih sistem atau kondisi pembelajaran di era new normal? Beberapa sistem pembelajaran di era new normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asinkron. Apa sih itu pembelajaran asinkron? Pembelajaran asinkron di sisi lain tidak bisa dilakukan bahkan saat siswa atau guru sedang offline atau tidak aktif. Kursus dan komunikasi yang disampaikan melalui web, email, dan pesan yang diposting di forum komunitas adalah contoh sempurna dari e-learning asinkron. Dalam kasus ini, siswa biasanya akan menyelesaikan pelajaran mereka sendiri dan sekedar menggunakan internet sebagai alat pendukung, bukannya menjelajah secara online hanya untuk kelas interaktif. Seorang siswa mampu mengikuti kurikulum dengan kecepatan mereka sendiri tanpa harus khawatir tentang masalah penjadwalan. Ini mungkin merupakan pilihan sempurna bagi pengguna yang senang bersantai dalam setiap rencana pelajaran dalam kurikulum dan lebih memilih untuk mencari topik sendiri. Namun, bagi mereka yang kurang memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas sendiri, mungkin merasa tidak mendapat manfaat signifikan dari pembelajaran asinkron ini. Pembelajaran asinkron juga dapat menyebabkan perasaan terisolasi karena tidak ada lingkungan pendidikan atau pembelajaran interaktif yang nyata. Kemudian yang kedua, sinkron. Apa sih itu sinkron? Contoh e-learning sinkron adalah obrolan online dan konferensi video. Setiap alat pembelajaran real-time seperti pesan instan yang memungkinkan siswa dan guru untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dengan segera adalah pembelajaran sinkron. Daripada belajar sendiri kan, siswa yang mengikuti kursus pembelajaran sinkron dapat berinteraksi dengan siswa lain dan guru mereka selama pelajaran langsung. Manfaat utama dari pembelajaran sinkron ini adalah bahwa hal ini memungkinkan siswa untuk menghindari perasaan terisolasi karena mereka berkomunikasi dengan orang lain selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, pembelajaran sinkron tidak begitu fleksibel dalam hal waktu karena siswa harus menyisihkan slot waktu tertentu untuk menghadiri sesi pengajaran langsung atau kursus online pada waktu yang sebenarnya real time. Jadi mungkin cara ini tidak ideal bagi mereka yang sudah memiliki jadwal sibuk. Kemudian webinar. Dan ada praktikum sederhana. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi semua mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Apa sih itu generasi 4.0? Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem cyber atau cyber system. Pandemi membuat kita benar-benar harus memanfaatkan kecanggihan teknologi guna tetap meningkatkan kemampuan belajar di tengah kondisi yang sangat parah ini yang mengharuskan kita belajar secara daring. Apa saja sih output yang diharapkan pada era new normal bagi generasi 4.0? Yang pertama, kompetitif dan motivatif. Suatu sifat yang lahir dari adanya kompetisi atau persaingan yang akan mendorong pencapaian suatu tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Kompetisi yang sehat akan melahirkan ide-ide dan kreativitas baru yang akan mendukung meningkatnya kualitas seorang manusia. Kreatif. Kreatif adalah proses konstruksi ide yang orisinil, asli, bermanfaat, variatif, bernilai seni, dan inovatif berbeda atau lebih baik. Melahirkan 3 tekanan kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah, dan kemampuan operasional untuk berpikir kreatif. Memberikan manfaat bagi kemampuan berpikir dan meningkatkan daya kembang otak. Inovatif. Inovatif menurut West dan Farr, perilaku inovatif adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal yang bermanfaat. Inovatif itu didasari dari 2 dimensi, yaitu yang pertama kreatif dan yang kedua mengambil resiko. Produktif. Produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa hal baru yang dapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal baik lainnya. Apa sih itu pemetaan? Pemetaan adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis keletakan yang lokasi dan lokasi cagar budaya serta lingkungannya. Kegiatan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran situasi keberadaan cagar budaya yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan kebijakan yang lebih lanjut berkaitan dengan aspek pelestariannya. Kegiatan pemetaan menggunakan pesawat ukur teodolit Wilderdruck Type WTO, pengukuran ketinggian, dan koordinat menggunakan GPS Garmin Montana dengan diambil sebagai acuan ketinggian. Biasanya kegiatan pemetaan dimulai dari ruang terbuka dan dikelilingi bangunan dengan mengambil sudut setiap bangunan, kemudian ke arah luar sehingga mencapai batas-batas yang ingin dicapai. Hasil pemetaan diproses menjadi peta yang digambar di atas kertas kalkir dengan skala 1:1000. Sedangkan pengertian penggambaran dalam kepurbakalaan, yakni kegiatan untuk mendapatkan data fisik bangunan cagar budaya dengan kondisi apa adanya, termasuk menggambarkan kondisi struktural seperti kerusakan bangunan yang meliputi miring, retak, melesak, dan sebagainya. Bagaimana sih pemetaan sebelum pandemi?
Mata kuliah praktikum pemetaan merupakan mata kuliah wajib dalam teknik sipil. Mata kuliah ini diwajibkan kita mampu untuk menerapkan materi yang diberikan dalam sebuah praktik di lapangan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan beda tinggi antara satu titik dengan titik yang lainnya di permukaan bumi. Yang kedua, menentukan kemiringan lahan. Yang ketiga, menentukan tinggi titik pada suatu titik yang telah ditentukan, dan lain sebagainya. Bagaimana pemetaan setelah pandemi? Di tengah pandemi, semua pembelajaran dilakukan secara daring. Lantas, bagaimana dengan mata kuliah praktikum pemetaan? Yang pertama, praktikum pemetaan dilaksanakan dengan melakukan pengukuran secara sederhana di daerah masing-masing. Pengukuran pun menggunakan alat ukur yang sangat sederhana seperti meteran, selang air, tali rafia, dan lain sebagainya. Hasil pengukuran yang kemudian diunggah ke YouTube. Dari sini kita ambil sisi positifnya, yaitu dapat memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kepentingan pembelajaran. Bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi untuk bidang pemetaan di era saat ini? Yang pertama itu banyakin membaca literatur tentang pemetaan. Kemudian mengikuti webinar sesuai bidang, terutama tentang bidang pemetaan. Mengikuti kuliah secara sinkron maupun asinkron dengan baik. Memanfaatkan teknologi secara bijak. Berikut dilampirkan alat-alat praktikum yang sering digunakan atau yang biasa digunakan dalam pemetaan. Yang pertama itu ada theodolit. Alatnya seperti pada gambar di samping. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah, pengukuran sudut yang berupa sudut tegak, sudut vertikal, dan sudut mendatar atau horizontal. Kemudian ada water pass. Alat ini termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih ke titik yang akan diukur. Kemudian ada clinometer. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. GPS sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi, satelit radionavigasi, dan juga segmen kontrol tanah. Total station, instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan theodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Meteran merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan theodolit. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Kesimpulannya, jadi meskipun saat ini terdapat pandemik yang berkelanjutan, yang dimana kita sendiri tidak dapat simpulkan kapan akan berakhir, pandemi ini bukanlah suatu halangan untuk kita generasi 4.0 bergerak maju dan serta menuntut ilmu. Dengan adanya teknologi yang sudah sangat canggih seperti ini, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan positif.
Sekian, terima kasih.